Halo, sebentar ya. Oke, kita mulai ya. Oke, pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Yuk. Oke, untuk hari ini kita masuk ke berikutnya ya. Masih seputar cloud computing, tapi kita hari ini lebih masuk ke arah arsitekturnya. Oke, nah, jadi oke, nah sedikit ya dari si cloud computing ini mengenai kita rangkum dari kemarin. Jadi si cloud computing ini pada dasarnya kita sebut sebagai utility computing ya. Jadi dia untuk menggambarkan suatu komputasi baru gitu kayak komputer tapi kita akses melalui internet. Oke, nah jadi si kelompok hardware bisa kita sebut juga sebagai kelompok hardware yang terintegrasi dengan jaringan gitu, atau software beserta infrastrukturnya gitu kita sebut sebagai platform. Nah, si internet, oke. Nah, si cloud computing itu bisa kita disebut juga menggunakan internet gitu kan, untuk komunikasi dan transportasi datanya. Jadi dia bisa menyediakan layanan. Seperti kemarin itu ada hardware, software, ataupun jaringan gitu kepada si klien. Nah, dia bisa juga ada suatu kompleksitas platform gitu yang biasa menyajikan. Jadi interface grafisnya itu sangat sederhana atau biasa kita pakai sebagai API atau Application Programming Interface. Oke, untuk komunikasi antar penggunanya. Oke, nah di beberapa itu selain platform gitu kan, si cloud computing ini juga biasanya dia menyediakan layanan permintaan. Oke, untuk selalu siap kita ready kapan saja gitu. Kapanpun kita butuh, ya, si layanan tersebut harus sudah siap gitu. Nah, si penggunanya cukup bayar sesuai kebutuhan ya. Jadi dia langganan atau apapun. Ya, dengan skalanya itu elastis, naik turun gitu, dan kapasitas dan fungsinya juga berubah-berubah gitu, tergantung kebutuhan kita. Oke, nah untuk perangkat keras dan perangkat lunaknya itu tersedia untuk umum, maupun dalam bentuk perusahaan gitu, ataupun mau dalam bentuk bisnis. Oke, nah jadi secara rangkumnya si data cloud ini atau layanan aplikasi ini pertama dia butuh satu remote host, jasa atau data yang di hosting gitu pada infrastruktur remote-nya. Lalu ada ubiquitous atau jasanya itu bisa tersedia dari mana aja, kita ada dimanapun, oke, selama itu terhubung dengan internet, ya udah kita bisa akses. Ketiga itu termodifikasi. Nah, jadi kayak dia bilang sebut komputer utilitas itu, jadi apa ya? Ya mirip bukan dengan gas listrik. Kita bayar dengan apa yang kita butuh gitu. Kita udah nggak peduli lagi dengan development, dengan
pembaruan atau apapun. Nah, itu kita pakai, udah kita maunya itu udah tinggal pakai. Ya, mungkin pemahamannya itu seperti gas atau listriknya itu dari sisi situnya. Jadi kita ketika kita langganan atau kita bayar biasanya ya udah kita nggak perlu lagi ada proses modifikasi, ada proses pembaruan, ada proses update, ataupun kita harus melakukan sesuatu gitu. Pokoknya ketika bayar ya udah tinggal pakai atau tinggal menggunakannya aja. Oke. Nah, ini arsitekturnya. Jadi oke, bisnis IT, service. Jadi dia masih sama. Jadi user itu kita nggak bisa batasin. Oke, apapun penggunaan user, apapun keinginan user, itu semua tuh bukan kita yang atur. Intinya setiap user bisa berbeda-beda. Walaupun device yang digunakan gitu. Di sini ada yang pakai laptop, ada yang pakai komputer jadul, ada yang pakai HP, ada yang pakai tab gitu. Apapun juga kebutuhan mereka secara bisnis pun juga berubah-ubah gitu. Oke, dari segi arsitektur awal intinya selama device-nya apapun, selama dia terhubung dengan internet, dia bisa menggunakan. Nah, lalu dari segi bisnisnya, dia mau apapun gitu, mau sebagai IT service, mau sebagai business service, mau dia community gitu kan, mau apapun ya udah selama dia kebutuhan dia bisa kita penuhi ya udah itu kita mengcover. Lalu sebagai platform as a service-nya tadi ya, dari segi IT mau bisnis mau community, mau dia pun community, kita harus bisa mengcover itu semua. Sebagai infrastruktur pun juga ya si user itu bisa berbeda-beda kebutuhan infrastrukturnya gitu. Ada yang butuh servernya yang ringan, ada yang butuh satu buah server, ada yang butuh servernya tuh banyak gitu, multiple karena dia kebutuhannya besar. Oke, nah sebagai layanan cloud ya dia harus bisa mengcover itu semua gitu. Apapun kebutuhan usernya, bukan kita yang ngebatasin gitu. Si user mau kita nggak bisa gitu ibaratnya. Jadi apapun kebutuhan user ya sebagai layanan cloud dia harus bisa memenuhi permintaannya. Oke. Nah, konsep seperti ini ya, yang mungkin biar lebih makin jelas lagi. Jadi harus terhubung dengan network ya, jaringan. Jadi application yang kita lihat itu terhubung dengan komputer jaringan dan juga ataupun mau service-nya apa. Nanti entah dia mau terhubung ke server ataupun datanya itu kita simpan ke dalam database atau storage. Oke, nah sumber dayanya itu kita akses bersama ya, atau dikonfig bersama. Jadi satu server ataupun satu storage itu nggak cuma kita doang yang pakai. Siapapun gitu yang berlangganan, siapapun yang menggunakan, dia pasti menggunakan sumber daya yang sama untuk akses jaringan tadi ya, secara on demand atau pasti. Yang kedua itu ya itu tadi dari mulai biaya, dari segi fitur, layanan semuanya itu kita yang sediakan dari penyedia jasa. Oke. Nah ini dari segi karakteristiknya. Karakteristik yang umumnya pasti skalanya masif, gitu kan, ada kebutuhannya besar. Oke, lalu dia resilient computing. Oke, karena kita nggak butuh ini ya. Sumber daya yang ini distribusi geografis, jadi lagi secara lokasi atau apapun selama itu terhubung dengan internet itu jadi jauh lebih rendah. Berorientasi layanan, karena kita semester workload udah pasti layanan, keamanannya tingkat lanjut atau lebih tinggi ya, lebih lebih aman gitu ketimbang kita yang bikin sendiri, kita yang atur sendiri gitu. Pada itu dari segi cost lebih besar dan keamanannya pun baik lagi tergantung ke siapa yang develop. Kalau emang dia tingkat tinggi ya udah pasti jauh lebih aman lah ketimbang kalau kita dari segi virtualisasi juga sama. Biasanya kita lebih memvirtualisasikan gitu layanan kita atau kebutuhannya itu, karena nggak harus dalam bentuk dari segi offline itu kan kita harus bentuk virtualisasi nih. Ketika kita bisa sewa server, sewa apa, nah itu nggak mungkin dong si orangnya mau sewa server harus datang gitu melihat servernya, kan jadi lebih divirtualisasi. Ada homogeneitas, software biaya rendah. Itu juga ya, udah pasti ya, software biaya rendah ketimbang kita develop sendiri. Software biayanya jauh lebih rendah. Oke, lalu karakteristik. Oke, dari segi on-demand self-service-nya jadi 4 ya. Elastisitasnya cepat, karena tadi kita bisa ngerubah layanan. Kebutuhan kita gitu. Ketika kebutuhan kita berubah, kita juga bisa pakai layanan secara elastisitasnya mau kita turunin, mau kita naikin di detik itu juga.
layanannya terukur, oke, lalu ada tendensi sumber dayanya, oke, lalu akses jaring yang luas, oke. Nah, ini yang kemarin kita ada 3 ya sebagai model layanan cloud, ada software as a service, software platform as a service, dan infrastruktur as a service. Oke, ini beberapa contohnya. Mana yang menggunakan SaaS, mana yang ini. Kayak si Salesforce, Lotus 5, sebagai cloud infrastrukturnya dia pakai SaaS sebagai cloud. Oke. Kita next aja yang ini. Nah, ini ya, perbedaan layer itu tingkatannya ya. Jadi kalau sebagai application service, ya udah yang kita tahu aja gitu kok, kayak application Microsoft Office yang kita langganan sekarang tuh udah jadi SaaS karena dia udah layanan online gitu, Joko, Cisco, apapun. Nah, kalau application-nya udah jadi Google Apps, itu karena kita harus install dulu gitu, Google App Engine, itu karena dia jadi satu application gitu kayak Facebook. Oke, server platform berarti kita menyewa layanan hostnya. Contoh itu kayak di Tritera gitu, di situ Slide Host, Google Grid, dan lain-lain. Nah, kalau storage itu kayak Amazon, Dell, Apple, Google Cloud juga udah termasuk. Oke. Nah, ini fokusnya mereka ya dari segi layanan. Pada fokus aplikasi itu pasti mereka fokusnya ke layanan, oke, layanan bisnis, kayak aplikasi softwarenya. Oke. Nah, dia fokusnya itu menghilangkan kebutuhan untuk instalasi lokal. Oke, pengembangan. Oke. Oke, pengembangannya dia ini khusus ini ya. Ini nggak semua layanan tapi beberapa. Jadi dia pengembangannya untuk pengembangan perangkat lunaknya itu dia ngebangun gitu si aplikasi cloud-nya itu supaya bisa lama-lama tuh bisa makin custom gitu berbasis PaaS ataupun SaaS. Oke, kalau dari segi infrastruktur, nah dari segi platformnya itu biasanya dia menggunakan virtualisasi. Oke. Contoh kalau kita langganan Amazon atau sini ya, kita kan tadi kita mau tahu dong server kita seperti apa. Jadi dia bentuk virtualisasi servernya itu kayak kapasitas hard disknya atau apa, nah itu semua divirtualisasikan. Lalu storage, nah, storage ini ya, karena dari segi infrastruktur berarti data storage atau cloud-nya ini, oke. Hosting pusat data, oke. Oke, nah ini tadi ya, tanpa kebutuhan untuk tahu, berarti infrastruktur, oke. Nah, biasanya ini kalau untuk kita, tadi kan kita bikin sebuah interface gitu, karena kita mau tahu gitu, ibaratnya hard disk kita yang terpakai berapa, atau apa, yang kita wajib gitu. Tapi kalau nggak ada kebutuhan untuk itu, nah biasanya kita ngerancang dalam satu interaksi itu dengan menggunakan infrastrukturnya itu API. Nah, lalu fleksibilitas dan elastisitas ini, oke, jadi ke memungkinkan kita ya untuk meningkatkan ataupun menurunkan gitu kan dari layanan yang kita gunakan, oke, dari tergantung penggunaannya gitu, mulai dari kapasitas penyimpanan, kapasitas servernya, load and balancing ataupun database. Oke, nah goalsnya ini ya, membayar sebanyak yang kita gunakan atau kita perlukan aja. Oke, jadi jenis komputer yang utilitas gitu, atau selalu on di mana aja, kapan aja. Ya, jadi kalau kita sewa server, ketika kita sewa servernya ketinggian, ya udah kita bisa turunin. Nah, jadi kalau kita beli offline ya, kalau kita layanan itu ya udah server kita segitu. Kalau kita mau naikin, ya kita harus beli lagi. Tapi kalau kita mau nurunin, ya nggak bisa juga gitu. Karena kita udah beli yang speknya segitu gitu. Oke, nah cloud ini biasanya sifatnya transparan ya, bagi untuk pengguna ataupun aplikasi yang mereka gunakan. Jadi bisa dibangun dalam berbagai cara. Oke, produk-produk bermerek, open source, hardware, software. Oke.
Nah, jadi umumnya si layanan cloud ini dibangun pada cluster server atau PC gitu, component of the plus open source. Oke, jadi dari segi ininya, layanan si server biasanya itu kumpulan dari cluster server PC. Ini Oke. Oke, nah sedikit lagi mengenai si SaaS ini. Jadi si SaaS ini tadi ya, karena dia software as a service, jadi dia menyebarin si perangkat lunaknya. Gimana udah pasti perangkat lunaknya itu udah ada di hosting yang kita gitu kan sebagai layanan yang diberikan. Dan dengan cara aksesnya menggunakan internet. Si SaaS itu goalnya ya tadi untuk menggunakan gitu kan beban pemeliharaan ataupun dukungan si perangkat lunak ya. Oke. Nah, namun si pengguna dia ngelepasin hak terkendali ya. Jadi ibaratnya ketika si pengguna mau update sesuatu yang apa ya di luar apa yang layanan berikan gitu, ibaratnya dia nggak punya hak untuk melakukan perubahan tersebut. Oke. Oke, nah mengapa ini layanan sekarang ini menjadi suatu big deal nih atau menjadi berkembang banget nih? Karena pertama si kita sebagai pengguna itu apa ya biayanya rendah gitu atau skalanya pun tinggi gitu. Kedua bisa aksesnya tadi ya, bisa aksesnya tuh setiap saat gitu, kapanpun dimanapun YouTube ya, dan bahkan bisa melalui browser web aja. Oke, scalabilitasnya cepat. Oke, ada biaya tambahan ataupun ini dan merupakan Nah, jadi untuk beberapa perusahaan pun juga. Jadi dia tuh bisa apa ya? Melupakan. Jadi dia bisa fokus mereka tuh ya udah fokusnya ke bisnis proses aja, nggak usah fokus untuk bagian IT mereka gitu. Untuk bagian IT mereka udah di handle nih sama si layanan seperti ini. Nah, ini kepentingannya. Oke, si kinerja atau keandalannya service line ini. Oke, kendala biasa orang kebutuhan penggunaan ini ya, karena dia pengen tahu meningkatkan kinerja mereka atau keandalan. Kedua itu karena pengen ada kendali atau parameter layanan, udah ada fitur-fitur dan pilihan aplikasi dari pilihan, adanya interaksi gitu di antara si penyedia cloud dengan si user. Nah, lalu yang ketiga ini biasanya mereka nggak punya standar nih. Jadi tergantung si layanan cloud-nya ini. Ibaratnya ketika kita bikin suatu project kita udah siapin gitu secara biasa kalau kita siapin gitu udah developer apa udah semua udah awam secara API-nya itu secara REST gitu. Tapi ketika kita menggunakan layanan mereka, ternyata mereka itu beberapa ya, tapi biasa sih udah standar semua. Nah, beberapa itu ternyata ada yang pakai SOAP, ada yang pakai REST. Nah, mau nggak mau kan kita harus ngikutin gitu. Kita nggak bisa maksa mereka gitu untuk rubah dong layanannya gitu. Gue maunya pakai REST atau apa. Nah, kita harus ngikutin gitu, karena kita yang pakai gitu ibaratnya. Kita yang pengguna layanan mereka jadi mau untuk kebutuhan pemakaian API ya udah mereka udah siapin, mereka udah sediain, ya kita tinggal konsumnya aja sesuai standar mereka. Nah, biasanya standarnya beda-beda, ada yang SOAP, ada yang REST. Oke, nah dari privasi, keamanan, pemenuhan, dan kepercayaan juga. Oke, nah ini beberapa contoh ya penawaran komersial. Ada si AWS, oke, lalu ada si GoGrid, oke, ada si Sun Company, Tritera, Beehive, dan lain-lain. Oke, nah ini segi dari apa ya? Mengelompokkan kalau kalian mau tahu gitu ibaratnya. Dari infrastruktur service kalau kalian yang mau tahu itu ada banyak. Dari segi storage itu ada Amazon EBS, ada Citera, ada Monzo gitu kan. Dari segi komputernya ada Amazon EC2, ada Serverpad, Elasta, dan ini gitu ibaratnya. Service management juga ada beberapa perusahaan kalau kalian mau ingin. Oke, dari segi cloud software juga banyak ya. Dari mulai data itu ada MongoDB, ada Oracle, apa aja gitu ya, compute, cloud management, appliance, file storage, itu semua punya
saling berlomba-lomba gitu menyediakan layanan mereka, platform service gitu dengan proper service maupun dengan software service gitu. Bagi software tuh udah makin banyak banget sekarang. Oke. Kita nggak akan cobain semua kok tentang. Nah, untuk penyimpanannya ya, gimana sih cloud ini penyimpanan? Nah, Oke. Nah, jadi si layanan cloud ini atau penyimpanan cloud ini, jadi mereka tuh kayak ya menggunakan gitu ibaratnya mereka punya kapasitas penyimpanan yang besar dan bahkan cukup secure gitu ya. Jadi kenapa nggak disewakan aja gitu kan ibaratnya. Jadi mungkin data yang disimpan itu jauh untuk sementara. Oke, nah jadi ibaratnya komputer kita ini ke depannya tuh udah jarang gitu ibaratnya kita simpan data di dalam komputer kita. Jadi kita simpannya tuh menggunakan si layanan si server tersebut. Oke, nah, jadi contohnya ada si Amazon dengan si EC2-nya atau si S3-nya ya, Simple Storage Solution. Oke. Nah, kenapa sih ini cukup terkenal gitu, ibaratnya booming lah karena dulu tuh nggak dulu sih sampai sekarang juga saya pun juga ibaratnya cukup nyaman ibaratnya udah tercover banget gitu layanan untuk penyimpanan storage gitu menggunakan si Amazon ini. Karena sama ya, kenapa keunggulan si Amazon storage-nya baik lagi nih, bukan karena saya di endorse atau apapun ya. Si Amazon ini kenapa cukup booming ini karena tadi penyimpanannya itu nggak terbatas ya. Sebentar, udah ngechat. Oh ya, oke. Nah, tadi ya, ketika kita langganan si Amazon ini, baik lagi sebenarnya kita ketika mau nyimpan data itu kita nggak bayar, kita gratis masukin data apapun gitu kalian ya. Mau backup foto-foto kalian, mau backup intinya data kalian, data tugas kalian gitu simpan di Amazon, semuanya gratis. Tapi pintarnya dia itu dia ngasih layanan nih berupa 0,2 berupa kita bayar untuk setiap kali kita akses data tersebut. Jadi ketika kalian taruh gambar apapun gitu kan, koleksi kalian, foto apapun gitu. Tapi ketika kalian mau akses, ternyata kita tuh bayar. Tapi nggak apa-apa, emang keuntungannya di situ ya. Jadi kita bisa pertimbangin gitu ibaratnya. Nah, jadi dia kenain biaya, ibaratnya ini dulu ya, mungkin sekarang udah berubah. Mungkin 0,20 per gigabyte gitu untuk setiap kali kita mengakses foto yang kita simpan tersebut. Lalu juga 0,15 gigabyte per bulan itu ketika kita update, bukan update kedua kali sebenarnya. Ketika data tersebut lebih dari berapa waktu gitu, ibaratnya lebih dari 3 bulan atau lebih berapa itu nggak kita hapus atau tetap berada di situ, nah kita dikenain charge 0,15. Dan ini yang ketiga itu kalau ini ya, kalau dalam satu hari itu ternyata kita tuh ada 40.000 kali download atau lebih dari 1 terabyte gitu bandwidth yang digunakan. Ibaratnya gambar yang kita simpan di dalam si Amazon ini trafficnya tinggi banget nih, itu banyak orang yang ngegunain gitu. Makanya di sini jadi bukan lebih kebijaksanaan ya, lebih karakter kita gitu. Gimana cara kita tahu gitu bahwa ketika kita ngebangun suatu aplikasi atau suatu server, kita pilih nih. Contoh misalnya ketika saya ngedevelop job smart gitu ibaratnya. Saya pilih nih ibaratnya ketika ada data-data kayak logo perusahaan atau apa, itu kan sesuatu yang sering dipanggil gitu. Ketika website saya diakses orang gitu kan, ada puluhan ribu atau ribuan orang mengakses, itu kan pasti gambar logo itu akan sering diakses gitu ibaratnya. Kalau seperti itu rugi dong kita, karena setiap kali itu orang akan nge-transfer, akan nge-akses gitu ibaratnya, akan ada proses itu. Nah ibaratnya kalau seperti itu saya kena charge terus nih. Makanya beberapa itu data-data yang sebenarnya itu jarang diakses gitu, tapi sekali kita butuhin. Nah contohnya itu kayak foto profil si kandidat atau apa, nah kayak gitu kita simpan. Nah karena balik lagi foto profil kandidat itu kita ada kebutuhan juga nih, misalnya si foto profil kandidat itu kita perlu
manage nih bahwa si kandidat itu ketika ngupload atau nyimpan masuk ke server kita itu kita nggak tahu itu ukuran file yang dia masukin, kualitas gambarnya apa. Ketika ukuran gambarnya terlalu besar atau apa kan kita harus minimize gitu atau kita harus lakuin kecilin gambarnya tapi juga nggak pecah gitu ibaratnya. Nah si Amazon ini juga dia kayak nyediain layanan seperti itu. Jadi dari segi development pun bisa aja ibaratnya gitu kita develop sendiri gitu kan ketika dia masukin gambar entah kita tolak entah kita perkecil ukuran gambar atau apa. Jadi kan itu jadi cost sendiri lagi gitu dan nggak mudah gitu ibaratnya. Udah nggak mudah jadi cost sendiri lagi makan waktu dan hasilnya ya belum tentu maksimal juga. Nah ketika kita menggunakan layanan ini disediakan dan hasilnya udah pasti gitu ibaratnya ya kita udah tahu dari segi kualitas ya udah gitu ibaratnya kita dapat benefit dari segi layanan yang diberikan dari segi gambar ibaratnya ya udah dan dari segi biaya cost biaya pun jauh lebih murah gitu kalau kita hitung dibanding kita harus nge-develop fitur tersebut. Nah, ini contoh satu misalnya dari si penggunaan si storage ya ibaratnya. Oke, opportunity and challenge. Oke, nah jadi penggunaan cloud itu makin sini makin ini ya membuka peluang dan juga jadi tantangan kita buat beberapa ini. Oke. Nah, pengalaman pertama memang sering ini ya, banyak orang pakai layanan tanpa dia tahu tuh bahwa ketika tadi saya pakai AWS, saya belum tahu banget bahwa si AWS ini sebenarnya punya fitur kayak tadi misalnya dia punya konversi gambar atau punya apapun, nah, kita nggak punya pemahaman tentang infrastruktur yang diberikan. Oke, nah, si cloud computing bekerja menggunakan skala ekonomi, ya. Jadi tadi ya dia berpotensi menurunkan biaya pengeluaran, oke untuk perusahaan pemula gitu. Oke, biaya menyesuaikan harga permintaan dan si vendor ini. Oke, nah si penyedia jasa itu ya bukan kemantapan aliran ini. Jadi ibaratnya karena kita berlangganan otomatis gitu kan bahwa ada biaya yang masuk atau berkelanjutan. Oke. Nah, data atau jasa layanannya itu disimpan oleh mereka ya, dikelola mereka. Tapi tetap dari segi kita bisa akses gitu dari manapun, jadi nggak usah khawatir ketika komputer kita atau data kita kenapa-napa gitu ibaratnya. Oke. Nah, keamanan bisa membuktikan jadi masalah besar. Oke, nah beberapa layanan cloud, oke, ini kadang beberapa gitu ya, masih belum jelas gitu kan seberapa aman keluar sumber datanya gitu ibaratnya. Ketika kita masukin data tergantung ya, bisa jadi itu data harus kasih perusahaan yang cukup penting gitu ibaratnya nggak boleh disebar atau apapun kita nggak tahu gitu ketika kita menggunakan layanan mereka apakah ternyata ini ibaratnya ada gosip-gosip gitu kan ibaratnya ternyata data kita itu diperjualbelikan antar negara atau apa nih ibaratnya. Oke, isu-isu berkaitan ada beberapa tadi ya berkaitan itu jadi ada isu-isu juga berkaitan dengan akses. Oke, jika kalau data kita disimpan di luar negeri ada kebijakan lainnya gitu. So, kita nggak tahu yang di luar negeri itu ada kebijakan apa yang harus kita patuhin. Terus apa yang terjadi kalau server dia down. Terus kalau bagaimana kalau kita mengakses file atau jadi kasus pengguna terkunci. Oke. Ini contoh-contoh minor sih kalau pengguna terkunci dan kehilangan akses data. Oke. Keuntungannya tadi ya, udah banyak sebenarnya keuntungan yang kita jelaskan. Di sini lebih banyak lagi ibaratnya keuntungan dari si cloud computing ini. Pertama ini pasti ini ya, kita biaya komputer jadi lebih murah, nggak perlu yang tenaga tinggi atau spek mahal gitu kan untuk biaya yang mahal. Oke, untuk menjalankan. Oke. Oke, nah yang kedua ini tadi ya, karena aplikasi kita berjalan di cloud atau semua, berarti bukan di PC kita atau desktop kita, berarti kita nggak perlu ada space hard disk yang cukup besar gitu kan di dalam PC kita itu atau di PC desktop. Oke, bilang gunakan ini ya kalau kita pakai layanan web berarti kan isinya jadi lebih murah.
Oke, ini 11-12 kayak yang pertama, kayak yang kedua sebenarnya. Jadi kalau kita pakai layanan semua cloud, semuanya berbasis kita akses web, berarti otomatis komputer kita tuh space hard disk-nya tadi ya jadi jauh lebih sedikit, memori kita juga nggak perlu yang gede-gede banget gitu untuk install ataupun proses tadi. Bisa kita pakai, walaupun kita tetap butuh sih. Prosesor juga jadi jauh lebih efisien. Oke, nah bahkan beberapa ini masih jadul sih, beberapa itu kayak dia butuh drive CD atau DVD atau hard disk eksternal gitu kan. Oke, dan tidak ada dokumen yang disimpan. Oke, nah dari ini peningkatan kinerja ya, udah pasti gitu dari si program. Oke, beratnya ya dari segi developernya kita lihat juga gitu, semakin besar gitu kan layanan cloud-nya yang kita tahu gitu, dari ini programnya juga makin besar gitu kan, semakin memonopoli di komputer kita, otomatis PC kita tuh jadi jauh lebih efisien dan kinerjanya pun jadi jauh lebih meningkat juga gitu dari layanan yang dia berikan. Oke. Komputer di boot system. Oke, ini baik lagi karena si layanan cloud itu otomatis gitu, komputer kita menggunakan sebetulnya pakai resource dari komputer mereka, otomatis pasti berjalan lebih cepat gitu karena mereka udah diefisienkan dengan amat sangat dan proses dimodnya pun juga ke memori. Kalau belum tahu ya lagi perbedaan gitu kalau kita nyimpan ke memori sama ke hard disk itu bisa kita lihat ya. Intinya dia jauh lebih cepat, bahkan bisa ratusan kali gitu lebih cepat. Tapi balik lagi karena nyimpan di memori itu mahal gitu, makanya jarang orang lakukan nyimpan di memori. Oke. Nah ini dari segi ini ya, turunan biaya software. Oke. Oke, banyak yang ini masih dilema sih. Banyak beberapa perusahaan tuh nganggep kalau gue langganan gitu atau pakai layanan cloud itu justru mau jadi makin mahal nih karena tiap bulan harus bayar nih, tiap bulan harus langganan nih. Nah justru ya baik lagi ketimbang sekarang itu udah makin terbukti khususnya di infrastruktur ya, ketimbang dia beli sendiri gitu, dia develop sendiri, itu secara biaya yang dibutuhin itu jadi jauh lebih mahal gitu, belum dari segi dari segi cost awalnya gitu, awal pembeliannya, ketika dia mau maintenance, ketika nanti dia butuh perawat, ketika ada masalah, ada trouble ya, dan bahkan beberapa layanan-layanan yang ternyata nggak kita perkirakan gitu, ternyata tiba-tiba kita butuhkan, nah itu jadi cost lagi gitu. Nah sedangkan kalau kita beli ini, cost tadi itu hampir sepenuhnya hilang gitu ibaratnya, dari awal cost awal beli hilang, maintenance itu bisa kita anggap tergantikan ya dengan biaya bulanan ini. Terus ketika ya alih-alih ini bahkan ada beberapa nyata fitur-fitur yang awalnya kita kira nggak butuh atau kita nggak expect, ternyata kita butuhin gitu, bahkan kita dapat secara gratis. Oke, ini contoh ini ya si Google Docs ini ya udah cukup familiar gitu di perkantoran, mereka udah pakai. Oke. Nah, ini ya, jadi lebih baik daripada membayar, tadi ya, lebih baik daripada kita membeli gitu perangkat lunak komersial yang sama. Oke, mungkin saja justifikasi. Oke, ini ke depannya untuk beralih ke cloud. Lalu dari segi kemudahan gitu perangkat lunak secara instan, jadi keuntungannya oke, nah jadi kita nggak ada lagi gitu kan software kita yang usang atau jadul harus diupgrade. Nah, kadang ada beberapa itu ya kan kendala gitu, ada di si komputer A, komputer dia baru ganti gitu atau apa, Office-nya baru, semuanya baru gitu, Windows-nya baru. Nah kan temennya atau apa di sekantornya gitu ibaratnya komputernya itu udah jadul nih, udah usang nih. Padahal kan entah dari segi pengiriman data, entah nanti beda versi gitu kan, yang si A ngirimin si B nggak bisa buka nih karena aplikasinya, softwarenya itu udah jadul, dia nggak bisa buka versi terbaru ini, harus melakukan update perubahan. Itu kan jadi sebenarnya isu-isu yang sebenarnya nggak harus terjadi gitu. Karena masalah ketika kita menggunakan cloud ya udah semuanya pasti bakal menggunakan versi yang sama, mau dia pakai komputer jadul, komputer dia baru, mau komputer apapun.
Oke, nah update itu udah jadi secara otomatis tadi ya. Jadi kita nggak usah pusing kalau si A versinya jadul, si B versinya lebih baru atau apa, nggak usah pusing karena semuanya udah diupdate secara otomatis. Jadi ada waktu, oke, waktu berikutnya. Oke, ini sama mengakses versi terbaru dan tidak perlu membayar ya untuk download ataupun upgrade. Oke, nah dari segi kompatibilitas format dokumen, nah kayak ini bilang, jadi kita nggak perlu khawatir dokumen apa yang kita gunakan tadi ya, ketika kita kirim gitu ke dia ternyata beda versi gitu, punya kita versinya ketinggian atau apapun yang harus dirubah. Nah kalau ini kita nggak perlu khawatir, ataupun malah beda OS gitu kan. Oke, ada berpotensi tidak ada. Oke, compatible format masih sama. Sorry. Another advantage to cloud computing is that you are no longer. Oke, ini sama ya. Jadi salah satu kelebihan cloud computing kita nggak lagi apa ya, nggak lagi bertemu gitu antara pilihan gitu kan software yang dan high upgrade cost gitu ya. Ini sama aja. Aplikasi automatic. Itu oke. Kapan keandalan. Jadi lupa tadi. Sampai mana? Bayar kapabilitas dokumen udah format ya. Sampai sini ya. Sorry. Okay, you don't have to worry. Okay, potensial. Oke, okay. Dari ini segi format ya sama. Kita nggak perlu khawatir lagi, format kita nggak bisa dibaca gitu oleh kerja kita atau pengguna yang kita gunakan gitu, entah beda application, beda versi ataupun beda OS. Lalu juga udah baik lagi ya, makin berpotensi ke depannya ya udah nggak akan ada lagi namanya format gitu. Intinya kita menggunakan layanan cloud yang sama, sharing dokumen yang sama gitu kan, di dokumen aplikasi apa di layanan cloud yang tersebut ya udah semuanya akses ke situ aja, udah nggak perlu lagi ada formatan gitu ibaratnya. Nah lalu ketidakterbatasan tadi ya, karena layanan itu bisa dibilang hampir nggak terbatas, kita cuma pay as you go gitu ibaratnya. Nah jadi kalau komputer jadul, komputer kita 1 terabyte, ketika makin lama gitu kan, lama-lama terisi bisa pemenuhan gitu kan, kita harus melakukan. Tapi ketika layanan cloud ya udah, kita bisa pakai layanan apapun, bisa pakai layanan penyimpanan yang berapapun. Ketika kita awalnya pakai 1 terabyte, lama-lama membesar kita butuh jadi 2 terabyte, ya udah tinggal upgrade aja gitu, nggak usah pusing dengan data sebelumnya harus dihapus atau apa karena nggak muat. Oke, nah keandalan data, oke. Ini ya, jadi ketika komputer kita ada crash, komputer kita bermasalah gitu kan, kena virus, kena error atau apapun, nah kita kan khawatir gitu bahwa data kitanya bakal jadi hilang, bakal rusak nih. Oke, ternyata data itu penting banget gitu. Oke, nah ketika menggunakan layanan cloud ya udah komputer kita error, karena komputer kita kena virus, jadi kebakaran atau apapun gitu ibaratnya, yang akan mempengaruhi penyimpanan data kita. Oke. Nah, sini ini ya beberapa layanan biasanya beberapa orang tuh ya saking paniknya atau apa butuh nge-backup gitu kan, saking takutnya kenapa-napa, berarti data mereka tuh entah tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap tahun gitu kan dia backup gitu, dipindahin ke satu hard disk eksternal. Kalau ini ya udah fitur tersebut udah nggak dibutuhin gitu karena udah benar-benar data kita tuh aman gitu loh. Oke. Ini akses dokumen. Oke, ini sama ya sebenarnya akses dokumen universal tentang oh ini masalah ini ya. Ada khawatir gitu, oh dokumen kita ada orang lain bisa lihat, ini udah dipastiin, oh yang bisa akses itu cuma kita doang. Oke.
Sebaliknya justru kita malah bisa akses dari kapanpun selama terkoneksi dengan internet. Lalu dokumennya tersedia dimanapun kita berada, gitu kan, ketika kita pindah keluar kota atau lagi pakai keluar negeri atau lagi apapun gitu, kita pindah device, mau ganti di sana pakai laptop, ganti laptop, kita tetap bisa akses data kita apapun. Oke. Nah ini ininya, jadi sebenarnya bukan lebih live. Apa yang kita sebutnya ya? Terus saya lupa. Secara apa ya? Bukan lebih live lah kita sebutnya. Jadi ketika kita melakukan akses siapapun gitu, ada orang lain yang mengakses file kita atau kita berikan izin akses, ya kita bisa tahu gitu kan. Siapa yang akses, siapa yang melakukan perubahan. Oke, nah, CloudHost selalu versi terbaru. Oke, dan selamat terhubung. Oke, Anda tidak berada. Nah, jadi otomatis ya ketika makin tadi saya bilang ketika kita bisa tahu siapa yang berubah ini integrasi jadi lebih enak, otomatis kolaborasi kelompoknya jadi lebih enak, lebih mudah ibaratnya. Jadi berbagai dokumen itu bisa langsung secara live gitu ya. Detik ini juga ibaratnya kita ngomong perubahan, detik ini juga gitu teman kita tahu gitu perubahan tersebut. Oke, banyak menggunakan melakukan ini karena merupakan keuntungan ya. Salah satu poin penting gitu ketika menggunakan layanan cloud computing atau si SaaS ini gitu kan, software as a service. Oke. Berapa pengguna, oke. Kebebasan perangkat, nah ini juga penting karena kita balik lagi ya, setiap user jadi beda-beda. Ada yang terbiasa pakai laptop, ada yang terbiasa pakai handphone, ada yang terbiasa ini ya. Kayak kita pakai Zoom ini kan jadi kemudahan perangkat juga nih. Ada yang terpakai laptop, yang pakai HP, jadi pindah pun juga nggak ada masalah gitu kan. Dari awal kita pakai laptop mau pindah ke HP, awal dari HP mau pindah ke tablet atau apapun juga jadi suatu kelebihan gitu. Ada kebebasan perangkat, kolaborasi kelompok lebih mudah. Lalu oke. Nah, dari segi kerugian nih, tadi udah banyak banget kelebihannya ya. Sekarang kita masuk ke kerugian ya. Kerugiannya otomatis yang paling terasa sekarang yaitu ini, kita butuh internet, koneksi internet konstan gitu kan. Bagi yang koneksi jaringannya masih 3G, 2G atau masih ada, nah itu udah berasa jadi suatu apa ya? Ya jadi suatu makin menonjol gitu kurangan tersebut. Oke. Jadi lagi ya, ketika walaupun beberapa layanan tuh bisa gitu tanpa koneksi internet, tapi kan lagi kelebihan si cloud tadi yang ditonjolkan tadi ketika offline jadi hilang gitu ibaratnya. Oke, bahkan ya kan gitu ada yang beberapa bisa diakses offline, ada beberapa yang wajib harus online gitu. Ketika nggak ada koneksi internet, ya bahkan kita jadi nggak bisa kerja ibaratnya. Jadi ya nggak bisa akses sama sekali ke dokumen tersebut. Oke. Ini jadi bisa dibilang arti gitu, ketika internet mati berarti nggak ada kerjaan ataupun nggak ada. Oke, ini bisa kita sebut sebagai apa ya, deal breaker gitu ibaratnya, kesepakatan breaker. Oke, nah ini berarti sama ya dengan masalah koneksi lagi. Ketika koneksinya ada tapi rendah, berarti kita juga bisa kerja maksimal. Ibaratnya kita udah pengen kerja maksimal, udah pengen kerja pol, tapi ketika internetnya slow, ya otomatis mau nggak mau gitu kan, kerjaan kita jadi jauh lebih melambat. Gitu. Kita jadi yang ada malah jadi apa? Bukan malah jadi nggak kerja gitu, malah jadi sibuk ngedumel karena layanan yang lambat ini ibaratnya. Oke. Fitur mungkin terbatas. Oke. Oke, nah ini baik lagi ya. Ketika kita mencari pengganti gitu, kita udah terbiasa. Contoh di sini fiturnya kita udah biasa pakai Microsoft PowerPoint gitu ibaratnya. Si Microsoft ternyata dia belum ada nih layanan cloud-nya. Si Google udah ngasih nih layanan namanya Google Presentation Web. Nah, walaupun lagi bisa jadi faktor pertama tuh kita udah terbiasa gitu kan pakai Microsoft PowerPoint. Ketika pindah kita harus adaptasi baru. Gitu. Tapi ini bukan kerugian sih menurut saya. Ya memang beda ini ya. Kedua kadang ini ada beberapa fitur yang kita udah ibaratnya udah hatam banget nih di Microsoft PowerPoint, kita udah tahu banget ada fitur ini. Ketika kita pindah layanan si Google Presentation ini nyata dia nggak punya nih layanan yang sering kita pakai ini. Nah itu jadi suatu kerugian gitu buat kita ibaratnya. Kecuali
itu rasa sama ada ya, kalau itu bukan kerugian. Oke. Nah, tadi ya, karena masalah koneksi, jadi otomatis dapat melambat. Oke, oh sorry, ini. Oke. Ini kondisi internetnya cepat ya. Tadi ada beberapa layanan cloud itu ternyata kadang beberapa ya, tapi lebih lambat gitu daripada mengakses sebuah program yang udah kita install gitu langsung di dalam PC kita. Oke. Nah, lalu segala sesuatu gitu apa yang kita lakukan di dalam program ini, apa kayak tadi misalnya kita buka Excel gitu, kita update melakukan kolom, kita ganti angka atau apapun, nah itu harus dikirim gitu bolak-balik. Otomatis kalau offline kan langsung aja gitu di komputer kita save baru nyimpan ke dalam si file. Tapi kalau ini kan dia detik itu juga kita rubah, biasanya file itu akan kita dikirim tuh layanan cloud, disimpan di dalam layanan cloud mereka gitu, server mereka, lalu dikirim balik lagi gitu kan buat yang mau akses langsung ke komputer kita. Oke. Jika server cloud kebetulan didukung pada saat itu, jika internet mengalami hari yang lambat, Anda tidak akan mendapatkan akses instan. Oke, ini sama ya. Kalau internet low atau apa, akses instan kita jadi hilang. Oke, data yang disimpan mungkin tidak aman. Oke, jadi PKG kita nggak tahu, ibaratnya ketika kita nggak tahu layanannya itu siapa atau apapun, kita juga nggak tahu gitu, ketika data kita di sana. Jadi ada beberapa anggapan, walaupun memungkinkan iya gitu ibaratnya, kita nggak bisa pastiin juga ibaratnya, kayak contoh kayak Facebook atau apa kan cukup viral gitu kan dengan data-data kita yang entah kata dijual atau dia pakai buat bisnis atau apapun. Oke, pengguna tidak sah, oke, nah tadi ya karena tidak aman berarti kita menduga-duga gitu ada pengguna yang nggak sah gitu dapatin akses data rahasia kita. Nah, data yang tersimpan di sana pun juga bisa hilang. Oke, walaupun tadi kita bilang ya bahwa data kita disimpan di cloud itu aman, tapi ternyata nggak menjamin gitu bahwa data yang disimpan itu selalu aman. Oke, tidak pada kesempatan phishing sederhananya. Oke. Oke, mungkin saya cerita sedikit sih data tersimpan ini sebenarnya benar ya. Kita nggak menjamin gitu semua layanan cloud itu aman ataupun itu makanya beberapa layanan cloud juga menyediakan fitur backup. Nah, jadi kalau contoh itu dulu itu ada satu buah startup. Saya lupa namanya itu kalau nggak salah namanya stipe.com deh. Oke, jadi dia menggunakan layanan cloud saat itu untuk server mereka untuk ini. Nah, nyata entah ada suatu kendala gitu waktu itu di server langganan mereka, entah bencana atau apapun gitu. Intinya di data yang ada di server mereka itu hilang. Nah, mau nggak mau ya ketika si setipe.com itu layanannya yang awalnya udah tumbuh, udah berkembang gitu kan, udah punya ribuan user, data mereka hilang semua, mau nggak kan mereka harus build ulang dari nol, dan akhirnya ya lebih memilih tutup gitu ibaratnya. Udah nggak sanggup ya ketimbang mengukur gitu kan, berjuang lagi gitu kan di era udah harus dari nol lagi. Jadi buat yang kalau punya kalian kerja gitu sebagai data ini, nah, pastiin juga gitu ketika kalian menggunakan layanan cloud, kalian tetap walaupun secara ini udah aman gitu, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Pastiin juga itu tetap kita backup, tetap amanin. Oke. Sederhana. Nah, ini HPC sistem. Oke. Tidak jelas bahwa Anda dapat sebenarnya virtual machine menjadi kolokasi. Ini tidak jelas Anda dapat menjalankan atau menghitung. Oke, penjadwalan adalah penting. Oke, setiap waktu.
Oke. Oke, sebenarnya isu ini udah banyak yang solve sih untuk saat ini. Oke, jadi ini untuk tadi segi sistem ya, ibaratnya banyak kekhawatiran gitu, ibaratnya setiap layanan cloud itu karena di develop beda-beda orang gitu, berarti beda-beda perusahaan, beda-beda develop, mereka ya pasti menggunakan program bahasa API yang beda-beda gitu, ibaratnya ketika kita kerjasama, ketika kita menggunakan lebih dari satu layanan cloud, bisa kita untuk menyimpan data storage-nya kita pakai Amazon, untuk layanan servernya kita pakai Google, kita layanan ini ya kita pakai sebelumnya. Kayaknya beda-beda gitu. Kita ketika beda ya mau nggak mau kita harus menggunakan protokol yang beda ini. Ketika Amazon kelakuannya berbeda, untuk API ke Google juga berbeda-beda. Ini khawatiran umum ya. Oke, kedua itu tidak mungkin gitu. Aplikasi kita itu bisa tadi ya, ketika multi antara layanan cloud atau apa, yang ketiga itu si Amazon ngeciptain gitu, ibaratnya database dia sendiri gitu, dia nggak pakai SQL atau apapun, dia bikin buat apa pengguna dia sendiri, dan otomatis ya kita beranggapan ya entah cara pemakaian, ibaratnya kita pakai SQL itu udah tahu nih, kita tinggal butuh query gitu buat komunikasi ke dalam database, kita mau melakukan pencarian data, mau pencarian filter atau apapun, ketika melakukan bahasa sendiri kita takut bahwa ternyata kita harus berubah lagi nih cara searching, cara apapun gitu kan, sesuatu yang nggak populer ya, sesuatu yang nggak familiar buat kita. Oke. Sehingga aplikasi normal dan sebenarnya beberapa itu udah solve karena beberapa standar udah makin ditetapin standar, dan penggunaannya pun di tiap-tiap developer itu ya udah makin mengikuti standar ya, karena ketika nggak standar ya kita juga gitu, ibaratnya kelimpungan yang kita juga akan kesulitan. Oke, nah di masa depan itu bakal banyak kegiatan longgar dikelompokkan bersama. Oke, ini sebenarnya udah terjadi sekarang ya. Jadi ke depannya itu makin banyak aktivitas umum gitu kan, yang apalagi gara-gara pandemi otomatis sudah makin banyak banget kayak melakukan meeting, lakuin Zoom atau apapun gitu, Google atau semua udah mau pakai layanan cloud ini, udah jadi kayak aktivitas sehari-hari, udah bukan lagi kayak kebutuhan kerja dan bukan fenomena baru gitu, udah kayak hal yang ya udah daily rutinitas aja penggunaan layanan cloud. Oke, nah grid computing ini pendekatan penelitian secara terpusat. Oke. Nah, ini beberapa khawatir ya ketika tadi orang-orang udah mulai terbiasa nih main game pakai layanan cloud, pakai chatting apa semua, takutnya ada masalah. Oke. Harus mampu menjalankan. Oke, ini udah pasti ya, aplikasi harus mampu menjalankan. Oke. Nah, itu beberapa mengenai sini. Sejauh sampai sini, ada yang nanya nih, Amazon S3 bisa dipakai seluruh dunia? Iyalah. Iya, bisa dipakai seluruh dunia, siapapun. Cuma ya bayar. Saya lupa berapa biayanya. Awal sih kita nggak bayar sebenarnya. Cuma ya itu harus masukin kartu kredit untuk langganan subscribe. Sisanya ya udah tinggal pilih layanan yang mau kalian pakai, gunain apa gitu. Ketika kalian mau nyewa server, ya lagi tentuin lagi dengan spek server yang kalian mau, biaya apa ininya. Nanti keluar tuh. Kalau nggak salah biaya paling rendah si Amazon itu lumayan sih kayak kalau untuk layanan server mereka. Nah itu sekitar 60-an deh. $60 per bulan ya. Oke, jadi saya mau ngapain? Oke. Sambil bertanya, saya absen dulu ya. Ada yang nanya. Sebentar.
Ahmad Aldo Habanana. Haba Kiesta nggak ada di absen ya? Oke, ini absen udah ya, karena cuma dikit, saya langsung absen aja. Kecuali banyak. Seberapa penting layanan cloud? Sebenarnya tergantung dari si perusahaan tersebut. Makanya sebenarnya tergantung dari si perusahaan tersebut. Bukan seberapa penting ya, seberapa melek, melek bahasa bagusnya apa ya? Seberapa mereka sadar gitu akan kepentingannya pengembangan teknologi saat ini, apalagi kalau ini tergantung perusahaannya, balik lagi ya, kita nggak iniin. Kalau layanan cloud itu, baik lagi ketika apalagi sekarang gitu kan, pandemi atau apa, layanan cloud ini ya udah bisa bilang udah jadi keseharian gitu dalam beberapa perusahaan, tapi nggak nutup kemungkinan ada beberapa perusahaan yang masih belum menggunakan, karena nggak semudah gitu ya, berarti walaupun perusahaannya mau gitu kan menggunakan layanan cloud, tapi kan balik lagi ke SDM mereka, belum tentu SDM mereka tuh mampu beradaptasi secepat gitu kan yang perusahaan harapkan. Ibaratnya kayak ibarat bukan karena pandemi pun juga beberapa perusahaan mulai kepus gitu kan, kedorong gitu, mulai dari pekerja harus WFH, beberapa meeting harus online atau apa, itu kan udah untuk layanan cloud gitu. Nah, kalaupun si perusahaan ini nggak ada cloud gitu entah apapun, ya baik lagi. Ketika ya pertama otomatis perusahaan mereka tuh akan signifikan perkembangannya pun jadi jadi jauh lebih lambat ketimbangkan mereka yang udah menggunakan layanan cloud atau apapun ya. Jadi biasa tuh mereka jadi jauh lebih lambat karena mereka kita anggap sebagai secara tradisional. Kedua itu ya baik lagi, perkembangan bisnis sekarang ini atau segi perusahaan itu udah nggak kayak dulu nih. Kalau zaman dulu banyak ketika suatu perusahaan gitu ya tiap akhir tahun lihat laporan akhir tahun, mereka udah bisa memprediksi nih tahun depan supaya ibaratnya omset atau penghasilan mereka, revenue mereka meningkat, apa yang harus ditingkatin nih, produksinya harus meningkat atau apapun. Nah itu mereka melakukan itu setiap tahun untuk berdasarkan laporan data tahun lalu gitu kan. Misalkan laporan akhir tahun mereka bisa memperkirakan di tahun depan akan terjadi seperti apa. Nah tapi kalau saat ini ibaratnya perusahaan itu, kalau menurut saya nih pribadi ya, perusahaan itu udah bisa pakai laporan akhir tahun ini untuk memprediksi gitu apa yang harus dilakukan di tahun depan. Tapi mereka harus ya benar-benar parno gitu terhadap situasi apapun, sesuatu yang baru, apapun yang muncul gitu kan, mereka harus siap-siap untuk beradaptasi gitu. Munculnya ada metaverse, ada apapun. Mungkin ada perusahaan yang tetap metaverse biarin aja gitu. Mereka tetap berharap mereka nggak akan mereka bukan berharap ya. Mereka pastiin gitu perusahaan mereka tuh nggak akan terganggu gitu dengan adanya metaverse atau apapun. Nah, justru banyak ternyata perusahaan-perusahaan yang berpikir seperti itu ke depannya tuh ya kemajuan teknologi itu ya entah bukan entah menggantikan ya, entah ya bisa jadi entah menggantikan mereka atau malah ya kemajuan teknologi itu menganggap mereka itu tidak ada gitu ibaratnya. Contoh produksi baju atau apapun gitu, mereka nganggap ya udahlah gue jualan offline aja di Tanah Abang, toh sama aja gitu ibaratnya, nggak akan keganggu gitu.
Dan sekarang dengan adanya e-commerce, penjualan ya, Tokopedia Suku apapun, kalau mereka nggak masukin atau mereka tetap, apa yang terjadi? Udah mulai hilang secara perlahan kan ibaratnya. Nggak cuma layanan cloud ya ibaratnya, semua kemajuan teknologi pasti sekarang berpengaruh. Makanya sekarang dari segi pengusaha gitu, ataupun kalian kedepannya menjadi pengusaha, udah nggak bisa main zona aman, tapi ya emang setiap tahun itu ya bakal selalu deg-degan gitu dengan perkembangan teknologi, apa yang akan terjadi ke depannya, yang nggak akan ada pernah tahu gitu. Yang pasti kalian harus selalu siap ketika ada perubahan apapun, karena sudah antisipasi gitu kemungkinan terburuk, apa yang bisa, kalau bisa apa bukan berkolaborasi, kalau bisa perusahaan ini ikut berubah ya berubah, tapi ketika nggak bisa ya harus cepat gitu. Oke. Bahkan sekarang pun juga kayak Facebook. Kalau kalian yang tahu ibaratnya kan Facebook itu udah mulai sadar gitu ibaratnya. Di tengah perkembangan perubahan ini mereka udah mulai melambat nih. Bahkan sebelum mereka orang-orang hilang gitu kan dari si Facebook ini, ya si Mark Zuckerberg ini udah mulai beralih nih. Dia udah siapin apa ya kita sebutnya, udah siapin jalur baru, udah siapin perubahan baru gitu, yaitu dengan beralih ke si Meta ini kan, karena dia udah tahu walaupun bisa aja gitu si marketnya stay aja gitu, yang Facebook udah layanan gue udah besar gitu, penggunaan gue banyak, udah tenang-tenang aja, gue bisa prediksi di tahun depan pengguna gue masih segini gitu ibaratnya. Walaupun ibaratnya kalau dia berpikir seperti itu bisa jadi sekarang tahun berapa, 2022 gitu, 2023 Facebook itu udah hilang, kita nggak ada yang tahu. Oke. Oke, jadi makanya untuk kalau yang mau jadi pengusaha kedepannya selalu siap, tantangannya tuh jauh lebih berat ketimbang zaman dulu. Ya ketimbang orang-orang zaman dulu gitu ketika melakukan berusaha. Sekarang itu persaingannya apa ya? Deliver ke customer itu udah semakin mudah, semakin cepat, enggak beda dengan zaman dulu kan. Jadi sekarang pertarungannya itu udah pertarungan tentang di industri inovasi ataupun di inovasi kreativitas. Nah, menurut pandangan saya banyak ke depannya itu pasti bakal lebih ke arah ke situ. Oke, jadi kalau yang sifatnya monoton atau terus-menerus ya harus bersiap gitu kan. Entah teknologi akan menggantikan ya, atau makin lama tuh teknologi yang ngebuat hal itu jadi hilang gitu atau enggak ada. Oke. Oke, itu aja sih dari saya untuk pertemuan hari ini. Thank you. Oh, nggak ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, thank you for today. Kita ketemu lagi minggu depan. Oh iya, minggu depan itu kalian setelah jam ini ada mata kuliah lain nggak sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kan saya ada utang nih, satu pertemuan ya, karena kemarin libur. Mungkin minggu depan kita 2 pertemuan aja kali ya, biar langsung. Boleh, Pak. Iya, Pak. Oke, ya udah sepakat ya. Jadi minggu besok kita ambil 2 pertemuan. Oke, itu aja dari saya. Berarti thank you semuanya. See you next week. Bye bye. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, nambah 1 ya. Ini Haba baru lagi. Iya, Pak. Waduh, ini nama Haba muncul 2. Haba Kiesta sama Haba beda kan? Saya orang yang sama, Pak. Oh, orang yang sama. Cuman kebetulan untuk komunikasi saya lewat HP. Oh, pantas. Oke, nggak jadi kok gitu. Oke, kayak gitu. Thank you semua. Bye. Terima kasih banyak, Pak.